Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi dalam pembelajaran SPDP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tarian. Sebelumnya kalian sudah mempelajari properti tari. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tarian. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Penggunaan properti tari bertujuan untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Contoh properti tari yaitu kipas. Kipas merupakan properti tari yang digunakan pada tari kipas Pakarena. Selain itu, ada properti tari kuda lumping pada tari kuda lumping. Ada juga properti tari topeng dan bulu merak pada tari reog. Selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Sedangkan busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Pada pementasannya, sebuah tari menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, misalnya pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, serta pola lantai lingkaran. Apa saja jenis-jenis pola lantai yang digunakan pada tari-tari kreasi daerah? Setiap gerakan pada sebuah tarian menggambarkan sebuah tema dan cerita. Untuk menyampaikan cerita, selain menggunakan sebuah tarian, bisa juga dengan menggunakan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan yang meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, serta latar belakang atau latar cerita tersebut. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Dan yang ketiga, mewarnai sketsa. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air,
atau cat minyak. Untuk membuat gambar cerita, kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Demikian pembelajaran SPDP pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.